Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sahabat muslim sejang kesehatan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tauhid. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bahasan pada pagi ini adalah mengenai pembatalan iman dan Islam. Jadi perlu saya mengulangi bahwa ada perbedaan antara pembatalan keislaman dan pembatalan keimanan dan keislaman. Ini merangkap. Artinya yang kedua adalah lebih spesifik, lebih umum dari bahasan yang pertama. Perlu kita ketahui bahwa keislaman banyak orientasinya kepada kegiatan, perbuatan. Tetapi ketika keimanan ini menyangkut bagian yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan, atau yang disebut dengan akidah. Maka bagian pembatalan keimanan dan keislaman ini menjadi bahasan yang penting untuk kita sebagai seorang muslim dalam rangka membentengi keimanan dan keislaman kita. Karena keimanan dan keislaman ini adalah modal utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentunya akan menerima segala bentuk ibadah yang kita lakukan untuk Allah manakala modal keimanan dan keislaman ini masih ada di dalam diri kita. Tatkala keimanan dan keislaman ini ternyata kalau sudah terhapus, sudah tidak terdata, ataupun kita sudah tidak lagi termasuk orang yang beriman dan memeluk ajaran Islam menurut pandangan Allah dan Rasulnya, maka ini segala bentuk ibadah yang kita lakukan ini tentunya akan sia-sia adanya. Makanya dengan tujuan kita mencari ridho Allah dan agar ibadah kita diterima oleh Allah dan kita dipesankan oleh Allah, jadilah kematianmu dalam keadaan muslim dan jadilah keimananmu sebagai pegangan yang teguh, konsekuen dan istiqomah. Nah, jadi berdasarkan pesan-pesan Allah dan Rasulnya kepada kita, maka wajib kita adanya untuk memahami dan mengetahui rambu-rambu pembatalan keimanan dan keislaman kita. Bahasan pada pagi ini kita akan memahami bahwa innalil Islam nawaqid. Sesungguhnya
innal iman nawaqid. Sesungguhnya dalam keimanan ini ada pembatalan-pembatalan keimanan. Kama annal wudu nawaqid. Sama sepertinya wudu juga mempunyai pembatalan-pembatalan wudu. Sehingga yang membatalkan wudu berapa macam, salah satunya hilang akal atau mengeluarkan kotoran dari perut kita, BAB ataupun kencing, itu salah satu yang membatalkan wudu. Yang membatalkan iman pun sama halnya seperti wudu. Idza fa'ala al-mutawaddi wahidatan minha batala wudu'uhu. Ketika seorang sudah melaksanakan wudunya, tetapi dia melakukan salah satu dari pembatalan wudunya, maka batal wudunya. Wa wajaba alaihi tajdidu, maka wajib baginya untuk mengulangi dan memperbaharui wudunya karena tadi sudah batal. Wa mithluhul iman, demikian juga iman. Wudu seperti tadi, keimanan pun demikian. Ketika seseorang sudah merasa beriman tetapi melakukan salah satu daripada pembatalan-pembatalan keimanan, maka batal imannya. Maka wajib untuk mengulangi, memperbaharui keimanannya dengan mengucapkan kembali syahadat ulang dengan bertaubat kepada Allah sebagaimana syarat-syarat taubat yang sudah saya sampaikan. Nawaqidul iman tarji'u ila aqsamin arba'ah. Pembatalan keimanan ini akan merujuk kepada 4 bagian. Dari 4 bagian ini nanti cabang-cabangnya yang harus kita pahami. Pertama, bagian yang pertama ini yang disebut dengan qismul awal, yatadhammanu inkara wujudir rabbi aw at-ta'ni fihi. Bagian yang pertama yang menyebabkan seorang batal keislamannya apabila melakukan salah satu daripada pengingkaran kepada adanya pencipta atau mencela keberadaan Allah dengan berbagai macam celaan. Karena dalam sikap kita ini memiliki satu ucapan, 2 perbuatan, dan ketiga keyakinan. Ketika seorang mukmin ada isyarat ataupun apa bentuknya yang memang menyerempet-nyerempet ucapan itu atau perbuatan itu atau keyakinan itu yang nyerempet-nyerempet kepada ketidakyakinan ataupun pengingkaran kepada adanya pencipta. Salah satu contohnya misalnya ketika seseorang terkena musibah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ternyata dengan doanya Allah belum mengabulkan. Muncullah satu
kekesalan di dalam dirinya, yang selalu dia berharap dengan doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi ternyata Allah belum juga mengabulkan. Hanya muncul emosi, emang Tuhan ini ada apa enggak sih? Begitu ya. Ucapan-ucapan dengan kekesalan, dengan mencela. Katanya Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengabulkan. Apa memang Tuhan itu tidak ada? Apa memang Tuhan itu berbohong? Karena apa? Berbohong karena janjinya. Apalagi kalau dia sampai mengutik-ngutik ya janji-janji Allah. Katanya Allah ini maha pemurah, maha mendengar dan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Tapi ternyata saya berdoa beberapa kali, tidak ada perhatian. Tuhan itu ada enggak sih? Nah ini khawatir. Dengan ucapan-ucapan seperti ini ada dorongan-dorongan setan, di mana setan itu berupaya untuk menjerumuskan agar kita targetnya benar-benar nyata bahwa Allah itu tidak ada. Karena setan ini banyak ya, mengarah, dan tidak ada tujuan setan itu untuk supaya orang yang beriman itu menjadi kuat keimanannya. Yang jelas setan itu berupaya bagaimana orang beriman itu untuk supaya menjadi kafir adanya. Nah, ketika seseorang terjadi apa yang mengarah kepada pengingkaran kepada Rabb-nya, ada kekesalan, maka cepat-cepat dia untuk melakukan isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min hamazatis syaitan. Agar supaya kita mendapat perlindungan dari Allah dari upaya-upaya pengkafiran yang diupayakan oleh syaitan. Dan kemudian berwudu, kemudian sholat ya, dengan wudu dan sholat, insya Allah setan akan menjauhi, dan itu akan meredakan datangnya godaan-godaan setan kepada kita dalam rangka memurtadkan dan mengkafirkan kita. Kemudian yang kedua, bahwa yang menyebabkan kemurtadan ataupun pengkafiran, batalnya keimanan, ini yatadammanu inkarul ilahil ma'bud awil isyraq ma'. Ini yang kedua bisa disebabkan ataupun mencakup pengingkaran seorang mukmin kepada ketuhanan Allah yang wajib disembah. Kalau tadi inkarul Rabb namanya, yang kedua ini inkarul ilah, karena disebutkan dalam Al-Quran antara Rabb bil alamin dengan al-ilah, antara Rabb dengan ilah itu mengandung perbedaan. Maka dalam surat An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Jadi Allah itu sebagai Rabb. Apa kaitannya Allah disebutkan Rabb, disebutkan Ar-Rabb? Karena Allah ini pencipta, pengatur, dan penguasa. Jadi artinya ini lebih mengarah kepada pribadi Allah. Allah itu adalah pencipta, Allah itu pengatur yang mengatur
menjalankan, mengatur angin, hujan, di mana yang pada hari ini harus diturunkan hujan, mana yang tidak. Kemudian siapa yang pada hari ini harus meninggal dunia dan siapa yang harus dilahirkan. Ini diatur oleh Allah. Maka Allah sebagai Al-Mudabbir. Dan ketika Allah akan membinasakan satu kaum, maka Allah memerintahkan, apakah itu angin, apakah itu peting beliung, apakah api, ataupun air, ataupun bumi dilongsorkan, itu atas dasar perintah Allah. Maka Allah ini adalah yang maha berkuasa, yang maha pengatur, karena dia sebagai pencipta. Itu yang disebut dengan Rabb. Adapun Al-Ilah, Allah itu adalah ilah, ini lebih ditekankan kepada bahwa manusia, orang yang beriman, ketika menjadikan Allah itu sebagai Al-Ilah, maka Allah berhak untuk disembah. Ini lebih ditekankan kewajiban kita kepada Allah ketika kita sudah ada pengakuan bahwa Allah itu adalah Al-Ilah, maka kita diwajibkan untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang hak disembah, yang hak diagungkan, yang hak dicintai, yang hak ditaati. Nah, itu kewajiban-kewajiban Allah sebagai Al-Ilah yang menjadi kewajiban kita kepadanya. Nah, bagian yang kedua, ketika inkar wujud atau inkarul ilah al-ma'bud menjadi pembatalan keimanan, ketika seorang mukmin mengingkari ketuhanannya Allah yang hak disembah, awil isyraku ma'ah, atau dia menyekutukan Allah dengannya. Jadi inkar kepada ketuhanan dan menyekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadah, nah ini penyebab dari pembatalan keimanan. Maka nanti salah satu dari yang dua, yang tadi juga itu ada cabang-cabangnya yang nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang kedua juga inkarul ilah al-ma'bud, ini pun nanti akan kita jelaskan bagaimana kondisinya atau keadaan mengingkari ketuhanan itu seperti apa, dan perbuatan syirik itu macamnya seperti apa dan bagaimana. Nah, ini harus tahu, karena ini adalah rambu-rambu kita. Ketika kita tidak tahu, mungkin bisa kita terjerumus dengan pembatalan-pembatalan keimanan ini. Kemudian bagian yang ketiga adalah inkaru asma'illah wa sifatihi ats-tsabitah aw at-ta'ni fiha. Bagian yang ketiga mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau mencela sifat Allah dan nama-nama Allah. Ini mempunyai uraian. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan dengan nama Allah dan sifat Allah, maka sifat-sifat Allah dan nama Allah ini di dalam Al-Quran terdapat 99 nama dan sifat. Kemudian ahli tauhid membagikan bahwa dari nama Allah yang 3 atau 99 ini menjadi 2. Satu sifat dzati dan kedua sifat fi'li. Kemudian ada sifat yang tidak termasuk kepada yang 99 ini yang disebut dengan sifat sam'i. Sifat sam'i itu adalah sifat Allah
yang hanya boleh didengar tapi tidak boleh dijabarkan. Yang boleh diyakini dan diimani tapi kita tidak boleh menyerupakan, tidak boleh dikomentar. Nah, ini seperti halnya sifat sam'i itu seperti wajhullah. Wajah Allah, baitullah, rumah Allah. Terus nuzulullah, turunnya Allah, ya. Kemudian nanti ada kalimat-kalimat senyumnya Allah, ketawanya Allah. Nah, ini sifat-sifat ini sifat sam'i. Ini tidak boleh diperumpamakan dengan manusia. Bagaimana Allah tersenyum, bagaimana Allah gembira, bagaimana Allah tertawa, bagaimana Allah berbicara. Itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Nah, ini ya bagian daripada sifat sam'i. Ya. Nah, atau dari bagian yang ketiga itu nanti ketika seseorang dengan keterbatasan ilmu pengetahuannya, dia mengingkari ataupun mencela sifat-sifat Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, karena logikanya tidak kesampaian, sehingga dia mencela sifat-sifat Allah yang benar dan tanpa ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya yang contoh bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, karena logikanya memang tidak sampai ke sana, kemudian bahasan-bahasan ini kemudian menjadi ejekan. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita keluar keimanan karena kekurangan ilmu. Jadi harus dipelajari bahwa yang dimaksud ini, karena Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini adalah sifat sam'i yang tidak boleh dipersamakan, tapi kita harus tunduk dengan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Nabi. Maka para sahabat salafus saleh berhadapan dengan wajhullah, berhadapan dengan kalimat yadullah fauqa aydihim, berhadapan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berhadapan dengan ayat-ayat nuzulullah ila sama'id dunya, turunnya Allah ke langit dunia. Karena ini sifat sam'i, maka para sahabat dan salafus saleh melakukan sikap bahwa dengan dua sikap. Pertama, dia baca, dan yang kedua, dia tidak berkomentar. Ya. Jadi dengan kalimat yang mereka gunakan bahwa sifat sam'i ini adalah baca wa tafsiruhu tilawatuhu wassukutu alaih. Jadi baca, setelah dibaca dan tidak berkomentar. Karena apa? Kita wajib beriman dengan apa yang Allah firmankan. Tapi karena ini sifatnya sami, maka kita tidak boleh berkomentar. Dikarenakan Allah adalah berbeda dengan makhluknya. Tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Wala tadribul amsal walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Kalau dalam bahasa fikih ataupun tauhid Asy'ariyah itu disebut dengan mukhalafatun lil hawadis. Jadi mukhalafatun lil hawadis maksudnya seperti di dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la tadribul amthal. Nah, sifat sami
Ini jangan sampai menjerumuskan kita kepada kemurtadan, pembatalan keislaman. Nanti kita akan bahas poin-poin yang keempat. Kemudian bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, inkaru risalati Muhammad awi ta'nifi, mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mencela. Nah, jadi dari keempat ini memiliki bahasan secara rinci, dan saya harapkan kepada para jamaah yang punya keinginan untuk memahami dan membentengi keimanan dan keislaman, poin-poin ini ditulis untuk menjadi pagar-pagar kita dalam keimanan, rambu-rambu kita dalam keimanan. Karena sholat, puasa, zakat yang kita lakukan, baca Quran, baca salawat, zikir, ini akan ada nilainya di hadapan Allah ketika iman dan keislaman kita tidak batal. Tapi kalau memang batal, pembatalan keislaman ini bisa karena lupa, bisa karena tidak tahu. Nah, ini persoalannya ketika batal karena lupa, kita insya Allah di saat kita ingat, kita bisa kembali kepada keislaman ketika kita ingat. Tetapi ketika kita tidak tahu, kurang memahami, mungkin kita akan beranggapan kita masih dalam keimanan dan keislaman. Karena tidak tahu pembatalan, padahal kita sudah dari dulu sudah tidak lagi termasuk orang yang beriman dan orang yang muslim. Jadi kita akan kaget ketika Allah mencabut nyawa kita, dan kemudian kita ternyata bukan lagi sebagai seorang mukmin dan bukan lagi sebagai seorang muslim. Tentu saja kita akan menyesal dan tentu akan kaget. Bayangkan saja kalau kita menabung, ya, menabung 100, 200, 500, kita punya anggapan bahwa kita sudah punya 10 juta. Begitu kita mau diambil pada bulan puasa misalnya, mau menjelang lebaran, ternyata dalam tabungan itu ternyata kalau kita masukkan tabungan itu di bambu misalnya di rumah, ataupun kita menabungnya di bank, ternyata kalau di tabungan di rumah habis dengan dimakan kecoa, karena nilai yang kita simpan itu tentunya berupa uang kertas. Kita punya angan-angan sudah punya 10 juta, tapi begitu pas dipecahkan, udah dibongkar, ternyata cuman hanya serbuk-serbuk kecil. Atau ketika kita punya anggapan punya tabungan 10 juta, tapi ternyata ada yang ngebobol bank atau rekening kita di bank. Begitu pas dibuka 0%, kita akan menyesal. Tapi urusan dunia, sekalipun sulitnya, kita masih bisa kembali dan kita bisa menambung ulang. Tapi kalau kita sudah mengumpulkan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala baca Quran, pahala zikir, kita sudah beranggapan, bahkan kita sudah melaksanakan haji, melaksanakan umroh, sudah membangun masjid, sudah membantu fakir dan miskin. Angan-angan kita sudah berapa pahala yang akan kita peroleh. Bahkan kita sudah menghajikan ibu dan menghajikan bapak, itu yang Masya Allah pahalanya. Mengumrohkan ibu, mengumrohkan bapak, mertua dan lain sebagainya, itu pahalanya sudah cukup besar. Tapi begitu pas dibuka, karena dengan kemurtadan, dengan kesyirikan, Allah mengatakan wala asyraku lahabitu a'malahum. Kalau mereka berlaku
musyrik, menduakan Allah, baik musyrik dalam ibadah, baik musyrik dalam ketaatan, baik musyrik dalam kecintaan, baik musyrik dalam tasarruf, baik musyrik dalam tasbih, baik musyrik dalam rububiyah atau musyrik dalam ibadah. Sehingga dengan kemusyrikan itu menghapus amal yang telah kita lakukan. Karena kita tidak tahu jenisnya kesyirikan, musyrik ibadah itu bagaimana, musyrik taat itu bagaimana, musyrik hukum itu bagaimana. Karena tidak tahu, akhirnya kita melakukan kesyirikan itu tadi. Dengan kemusyrikan itu menghapus Allah amal ibadah yang kita sudah perbuat. Tapi kita sudah melewati kematian. Sedangkan amal kita sudah dihapus dengan perbuatan syirik. Dan kita sudah keluar dari dunia. Mau bagaimana kita akan mengulangi lagi menabung amal perbuatan. Maka sebelum kita menyesal, pelajari pembatalan-pembatalan keimanan dan keislaman agar kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sedikit pun amal yang kita lakukan ini supaya ada buktinya dan bisa dinikmati di akhirat nanti. Maka jagalah pembatalan-pembatalan dan ketahuilah pembatalan keimanan dan keislaman yang dapat menghapus amal ibadah-ibadah kita. Demikian mudah-mudahan uraian secara pokok ini sudah saya sampaikan 4 macam, dan nanti insya Allah ke depan akan kita urai satu-satu. Inkar wujudi Rabb itu seperti apa, inkarul ilah al-ma'bud bagaimana, inkaru asma'illah wa sifati seperti apa, inkaru risalati Muhammad seperti apa. Nah, 4 ini yang menjadi pokok bahasan kita ke depan dengan rincian yang masing-masing cukup banyak. Maka kalau kita tidak rajin menulis, ya kita tidak akan hafal sekaligus, ya cerdas apapun kalau tanpa ada tulisan tentu ini tidak akan bisa merekam dengan semaksimal mungkin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billah fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.